Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Cakim. Kali ini kita akan membahas pengertian kontra legem dan batasannya dalam kurung bidang hukum formil atau material. Kontra legem yaitu jika peraturan-peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat, maka hakim bisa mengesampingkan undang-undang tersebut dengan melakukan kontra legem dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional. Kedua, menjelaskan penemuan hukum finding dan pembuatan hukum reforming. Penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim. Hakim harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Jika terjadi demikian, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkret dan sesuai kebutuhan masyarakat. Reforming atau pembentukan hukum yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Selanjutnya menjelaskan dan menunjukkan dan memberi contoh macam-macam fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama itu pengawasan dan pengendalian sosial atau social control. Misalnya dapat ditemukan perbuatan kejahatan penganiayaan dalam pasal 351 KUHP. Norma ini jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada orang lain. Pengendalian sosial dari hukum. Pada dasarnya memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, pengendalian sosial daripada hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah perilaku yang menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu. Selanjutnya adalah sebagai penyelesaian sengketa, dispute settlement. Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Berbagai persengketaan dapat terjadi, misalnya antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama, company, yang dapat membuarkan kerjasama. Sengketa juga dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak tentang batas tanah, dan sebagainya. Adapun cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut dengan pengadilan, dan ada yang diselesaikan secara sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga sebagai rekayasa sosial atau social engineering. Putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Teori ini sesuai dengan Roscoe. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.